Langit biru cerah pagi, suara tawa anak berlari. Di sekolah kita tercinta, STM 3 Munem penuh canda. Guru sabar penuh dedikasi, mendidik kita penuh hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu Guru dan kepada semua siswa sekolah duha yang berbahagia, alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah SWT untuk melaksanakan ibadah. Anak-anak, untuk hari ini kita lanjutkan ya murajaah kita. Kemarin sudah ada 6 surat dan tidak akan saya tambah ya. Tapi sebelumnya akan saya terangkan dulu tentang asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu adalah sebab-sebab suatu peristiwa kenapa ayat itu diturunkan. Saya akan membahas anak-anak surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas atau biasa disebut dengan Qul Huwallahu Ahad. Dan ini adalah surat yang pelafalannya paling pendek, tetapi ayatnya bukan ayat paling pendek ya. Dan saya yakin kelas 1 sampai kelas 6 semua sudah hafal. Kalau sampai Huwallahu Ahad tidak hafal, waduh, terus senjatanya apa ya? Semua harus hafal. Anak-anak, surat Al-Ikhlas itu ada 4 ayat, termasuk surat Makkiyah, surat yang diturunkan di Mekah. Ketika itu adalah Nabi Muhammad menghadapi kaum musyrikin atau musyrik, orang yang tidak menyembah kepada Allah. Beda dengan kafir ya. Ini kaum musyrik, kaum yang tidak mau menyembah pada Allah. Anak-anak, surat Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat itu begini. Suatu saat Nabi Muhammad itu ditanya oleh seorang dari Yahudi, agama lain. Hai Muhammad, tolong Tuhanmu itu seperti apa? Apakah Tuhanmu itu seperti emas? Apakah Tuhanmu seperti besi? Atau Tuhanmu seperti tembaga? Karena Tuhan-Tuhan kami itu dibuat dari emas, besi, tembaga, dan lain-lain gitu. Jadi ingin membandingkan. Dengan pertanyaan itulah kemudian turunlah ayat Huwallahu Ahad ini, atau surat Al-Ikhlas ini. Jadi surat Al-Ikhlas ini adalah surat yang menerangkan tentang keesaan atau tauhid kepada Allah. Qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad, Allah itu hanya satu, yes. Ya, Allah satu. Kalau ada yang bilang Tuhan itu banyak, Tuhan itu lebih dari satu, jangan ikut. Karena tauhid itu Tuhan satu. Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Tuhan atau Allah itu tempat memohon. Lam yalid wa lam yulad, Allah itu tidak beranak, tidak melahirkan, dan juga tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad ya. Jadi Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Beda dengan makhluk atau manusia, itu pasti itu nanti kita beranak atau diperanakkan. Tapi kalau Tuhan tidak. Jadi kalau ada istilah dan Tuhan atau Allah itu tidak boleh disimbolkan. Sekali lagi ya, wah simbolnya Allah itu digawe opo, kayak patung cilik ini Allah, tidak boleh. Kalau agama lain masih boleh dengan simbol-simbol, tapi agama Islam tidak boleh menyimbolkan Allah dengan benda. Allah itu ada, jumlahnya hanya satu, tidak sama dengan apa yang diciptakan di dunia ini. Wes, itu Allah. Paham? Pak, Allah itu ketoknya kayak cahaya. Tidak. Pertanyaannya, cahaya itu ada nggak di dunia? Ada. Berarti Allah tidak seperti itu. Apa yang ada di jagat raya ini tidak akan sama seperti Allah, karena ini adalah ciptaan. Terus kayak apa Pak? Tidak usah dipikirkan matang, nanti malah
bisa mumet setelah. Tetapi Allah itu ada zat yang menciptakan semua dunia dan seisinya, tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Oke, intinya tauhid itu tidak boleh memakai simbol apapun Allah. Kalau tulisan boleh, tapi Allah tidak boleh digambarkan. Digambarkan seperti patung, digambar tidak boleh. Allah ya. Jadi anak-anak, surat tauhid ini adalah surat ini adalah tentang tauhidan yang dulu pernah ditanyakan oleh orang agama lain, orang Yahudi, tanya kepada Nabi, kemudian turunlah ayat tentang ketuhanan Allah. Fadilahnya, siapa yang membaca surat Al-Ikhlas itu dalam hadis itu hampir mirip dengan membaca sepertiga dari Al-Quran. Bayangkan, kapan kowe iso maca sepertiga Al-Quran? Wis nate Wisnu? Sudah pernah baca Al-Quran sampai kapan? Belum. Jadi kulullah wahad aja bisa sampai sepertiga membaca Al-Quran. Pak, berarti aku mau ping 3 padha karo hatam Pak ya. Kan ping 3 sepertiga. Nah, itu makanya anak-anak karena fadilahnya banyak, maka sering-seringlah membaca surat kulullah wahad juga sebagai perlindungan dari godaan setan. Anak-anak cukup itu nggih. Jadi ini adalah tambahan pengetahuan kita tentang asbabun nuzul surat Al-Ikhlas. Untuk selanjutnya mari kita hafalkan 6 surat nggih, dimulai dari surat An-Nas nanti sampai surat Al-Kafirun. Sekali lagi hafalnya itu sering-sering dilafalkan. Oke, bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surat Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Surat An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, innahu kana tawwaba. Surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidum ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Anak-anak, sebelumnya Shadaqallahul azim itu artinya adalah bacaan tasdik ya, dihafalkan. Itu adalah artinya maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi kalau selesai membaca, kita tutup dengan Shadaqallahul azim.
Terima kasih. Sebelumnya mari kita berdoa untuk masuk ke kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Terima kasih untuk pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.